Ini merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia ya, di mana Indonesia juga menjadi eksportir timah kedua di dunia, sehingga tadi sangat menarik ketika kita kulik lagi begitu ya, mungkin efek dari kasus yang terjadi saat ini dengan mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Harwendro seperti apa kita juga perlu memperbaiki citra industri ya di kacamata dunia begitu. Tapi mungkin secara umum dampaknya sendiri seperti apa begitu Bapak? Mungkin berpengaruh kepada demand atau ekspor timah kita sejauh ini atau memang tidak ada pengaruhnya sama sekali Pak Harwendro? Iya, mengenai itu ya tentunya dampak sih ada, Mbak, karena ini kan saat ini teman-teman banyak yang belum mendapat RKAB, Mhm. ditambah lagi adanya permasalahan hukum. Nah, kita berharap nanti, menurut informasi yang kami dapat, Kementerian SDM akan mengeluarkan beberapa RKB setelah Lebaran ini, setelah Idul Fitri. Nah, tentunya ini suatu angin segar buat industri timah di Indonesia karena sekali lagi dunia membutuhkan kita dan industri otomotif electric vehicle di Eropa juga sedang bertumbuh. Jadi ya kita tunggu ini izin perizinan RKAB ini segera keluar dari teman-teman. Oke, baik. Nah, tapi di satu sisi ya, sembari tadi menunggu RKAB ini akan keluar, kita lihat juga untuk pergerakan harga timah secara global, Bapak ini cukup tinggi, Ya. cukup signifikan begitu ya kenaikannya. Kemudian ditambah lagi juga dengan penguatan dolar begitu yang tentu akan berdampak positif Ya. begitu ya dalam hal komoditas timah. Nah, tanggapan Anda seperti apa, Pak Harwendro? Mungkin yang dirasakan oleh para pelaku usaha, seperti apa memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya? Oke. Kalau melihat dari tren dari tahun ke tahun di kuartal satu itu memang cenderung naik, Mbak. Jadi kita memang sudah tidak begitu kaget ya di kuartal pertama ini. Nah, nanti akan melandai di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Nanti akan naik lagi di kuartal keempat. Eh, Kita lebih memandang isu ini lebih ke arah masalah hukum dan juga faktor-faktor lain seperti yang kita ketahui di Myanmar dan di Brazil saat ini mereka sedang memperketat regulasi pertambangan dan itunya pertambangan terutama di timah dan tentu itu sangat berdampak pada harga-harga yang saat ini sedang naik gitu. Kalau Oke. di lokal sendiri lebih ke arah ya mungkin karena Idul Fitri ini jadi teman-teman dari Kementerian SDM akan mengeluarkan RKB setelah Lebaran dan juga karena faktor politik juga kemarin kita ketahui di awal-awal tahun kita sempat ada pemilu dan juga faktor iklim juga, iklim dunia. Kalau di Cina kan mungkin di awal tahun ini mereka produksinya sedang menurun karena musim dingin. Itu saja sih, Mbak. Oke, baik. Sekali lagi penekanan mungkin dari Pak Bambang begitu berkaitan dengan dorongan dari DPR RI agar Kementerian SDM ini juga bisa segera begitu mengeluarkan RKAB sehingga tadi maksimal dampak ataupun juga poin-poin yang bisa dirasakan oleh para pengusaha di dalam negeri. Mengingat momentumnya juga saat ini di mana harga timah tengah tinggi-tingginya, kemudian juga dolar juga tengah menguat. Seperti apa Pak Bambang? Ya, hal tersebut yang memang kami berikan dorongan dan memberikan harapan kepada Dirjen Minerba bahwa situasi ini pihak Dirjen Minerba juga di dalam mengeluarkan RKB jangan bertele-tele seperti itu. Kami tahu bahwa mungkin rekan-rekan di Direktorat Minerba ini agak sedikit berhati-hati karena beberapa rangkaian kejadian penegakan hukum yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini di Direktorat Minerba, sehingga mereka terlalu berhati-hati. Tetapi saya sampaikan bahwa yang terjadi jika ini berlama-lama ditahan dan tidak ada akselerasi, maka ekonomi di bawah ini akan terganggu, ya kan? Terkhusus untuk pertimahan, karena ini berdampak langsung kepada perekonomian. Baik. Gini loh Mbak, bahwa pertimahan ini menyumbang lebih daripada 50% produk domestik bruto regional Bangka Belitung. Ya. Sehingga hal ini berdampak langsung Baik, baik. seperti itu. Tadi Anda menyebutkan, Anda menekankan begitu ya bahwa dari Dirjen Minerba ini juga lebih berhati-hati apalagi juga dengan adanya kasus hukum yang saat ini juga tengah terjadi begitu. Nah, pada poin apa pendapat Anda Dirjen Minerba ini mungkin terlalu berhati-hati, Pak Bambang? Ya, di dalam penerbitan RKB ini kan ada suatu proses rangkaian, ada CPI, kemudian juga ada evaluator. Nah, evaluator juga jumlahnya terbatas. Evaluator di Minerba beberapa tahun yang lalu sempat juga mendapat beberapa
penegakan hukum ya. Nah tentu kami mendorong kepada Direktorat Minerba untuk di dalam rangkaian proses ini check and recheck, kemudian juga jumlah evaluator ini dapat ditingkatkan, ditambah sehingga pelayanan kepada publik ini dapat ditingkatkan. Nah, sehingga dengan jumlah evaluator yang memadai, mereka bekerjanya dengan teliti, tidak kejar target seperti itu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, tapi apakah dari DPR sendiri juga mengecek ke lapangan begitu Bapak seperti apa mungkin kesiapan juga dari para pengusaha sehingga akhirnya bisa membantu pemerintah dalam mempercepat RKAB sendiri? Nah, tentu kami tidak masuk pada tatanan itu, ya Baik. kan? Itu kan pada proses bisnis, ya Ya, kan? ya. Itu pada proses bisnis, Mhm. seperti itu. Baik, komunikasi dengan pengusaha Bapak dilakukan juga oleh DPR RI? Oh tentu dong, Baik. tentu dong. Kita berkomunikasi. Saya dengan Mas Arindo kan sering berkomunikasi, Baik. aktif lah. Kita berdiskusi tentang problem-problemnya seperti apa begitu. Baik, baik. Dari Pak Herwendro sendiri seperti apa tanggapannya mungkin dari sisi kesiapan para pengusaha begitu sehingga memang bisa membantu pemerintah untuk memastikan bahwa RKAB ini juga betul begitu bisa segera diterbitkan oleh pemerintah. Ya, tentunya kalau misalnya RKAB ini tidak ada kendala, tentunya tidak ada alasan untuk Kementerian SDM untuk mengeluarkan RKAB, teman-teman. Nah, itu yang kita dorong dari asosiasi ya, Mbak. Dan kita berharap sih sesuai dengan janjinya setelah Lebaran ini mudah-mudahan beberapa RKAB akan keluar. Kemudian ya makin banyak lagi ekspor kita ke luar negeri sehingga kita sebagai pengekspor timah kedua di dunia ini jadi sangat bergairah lagi. Sekali lagi perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini dunia membutuhkan kita sehingga timah regulasi dan juga timah-timah Indonesia ini sangat ditunggu oleh mereka. Seperti itu, Mbak. Baik, baik. Terakhir mungkin proyeksi Anda berkaitan dengan industri timah sendiri di sepanjang tahun 2024 seperti apa, Pak Herwendro? Oke, proyeksi saya tentunya ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Cuman karena ada kasus hukum ini, tentunya ini sangat berdampak bagi kita, terutama bangsa Indonesia ya. Kedepannya asosiasi akan memperbaiki citra yang selama ini kurang baik. Ya, kita rubah citra menjadi baik dan teman-teman setuju dan sependapat dengan saya bahwa ke depan kita akan memperhatikan lingkungan, kita akan memperbaiki lingkungan juga pasca tambang dan kita harus bertanggung jawab kepada kelangsungan usaha timah ini ke depannya karena sekali lagi kita di sini bukan hanya mencari keuntungan tapi kita juga harus peduli juga dengan lingkungan dan juga kepada masyarakat.